Kalau Bobby Bos ada di Jonggol juga ada Kawah Chandra di muka. Disinilah para tukang kami digembleng, dikempa mental dan fisiknya agar siap menghasilkan karya terbaik di setiap proyek. Yang jauh saja kami kirim sampai ke tujuan. Masa yang dekat masih ragu dan bimbang? Kami kerjakan dengan komitmen dan tanggung jawab penuh. Perusahaan kami boleh kecil, tapi kualitas kerja, tanggung jawab, dan komitmen kami selalu besar. Karena kepercayaan pelanggan adalah aset utama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universal Pool, selamat datang di channel Universal Pool Fiberglass. Di video ini, kami ingin mengajak kalian melihat perjalanan proyek kami sepanjang tahun 2025. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Di awal tahun 2025, Universal Pool Fiberglass mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek pembuatan kolam renang di rumah dinas Bapak Menteri PKM yang berlokasi di Jalan Widya Chandra 1, Jakarta Selatan. Kolam renang ini dirancang dengan ukuran 3 x 5 meter, kedalaman 1,5 meter, dan menggunakan sistem overflow keliling, sehingga memberikan tampilan yang elegan sekaligus kenyamanan maksimal. Proyek ini menjadi salah satu awal perjalanan kami di tahun 2025. Proyek kolam renang ini dibangun dengan spesifikasi struktur yang kuat dan sesuai standar. Dinding kolam dibuat dengan ketebalan 15 cm, sementara lantai kolam setebal 20 cm. Seluruh struktur menggunakan beton K300 yang dipilih khusus untuk menjamin kekuatan, daya tahan, dan keamanan jangka panjang. Spesifikasi ini kami kerjakan sepenuhnya sesuai dengan permintaan owner, sebagai komitmen kami dalam menghadirkan kualitas terbaik di setiap proyek Universal Pool Fiberglass. Dalam setiap tahapan pengerjaan, mulai dari proses pembesian, bekisting, hingga pengecoran, kami selalu memperhatikan setiap detail secara menyeluruh. Selain itu, proses waterproofing menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Aplikasi waterproofing harus dilakukan oleh aplikator yang berpengalaman, telaten, dan rapi, agar kolam benar-benar kedap air dan terhindar dari risiko rembes, terlebih lagi kebocoran. Setelah proses waterproofing selesai, tahapan berikutnya adalah melakukan tes kebocoran. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh struktur kolam benar-benar kedap air sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Apabila hasil pengujian dinyatakan aman, barulah kami melanjutkan ke proses plesteran dan pemasangan keramik, demi mendapatkan hasil akhir yang rapi dan berkualitas. Untuk finishing kolam renang ini, kami menggunakan keramik tipe mozaik khusus kolam renang. Bukan mozaik biasa ya teman-teman. Keramik ini dipilih karena memiliki daya rekat yang baik, permukaan yang aman, serta tampilan yang lebih rapi dan elegan saat terendam air. Sementara itu, pada bagian pinggiran atau toppingan kolam, kami menggunakan finishing kuku macan. Pemilihan kuku macan ini bertujuan agar tepi kolam tidak tajam, lebih aman saat digunakan, dan tetap memberikan tampilan yang estetis. Karena kolam renang ini menggunakan sistem overflow keliling, maka proses pengerjaan toppingan kolam harus dilakukan dengan sangat presisi. Setiap sisi kolam kami ukur, ratakan, dan timbang dengan teliti, agar ketinggian air bisa sejajar di seluruh bagian. Tujuannya agar air dapat meluap secara bersamaan dan merata ke setiap sisi kolam, tanpa ada bagian yang lebih dulu atau tertinggal. Air limpahan tersebut kemudian masuk ke dalam gutter yang telah dipersiapkan di sekeliling kolam. Dari gutter, air dialirkan menuju ruang penampungan yang disebut balancing tank. Selanjutnya, air di dalam balancing tank akan disedot kembali oleh sistem sirkulasi dan dialirkan kembali ke dalam kolam renang. Sistem ini memastikan permukaan air tetap stabil, bersih, dan memberikan tampilan kolam yang lebih elegan. Dalam proses pemasangan keramik, kami tidak bekerja asal tempel.
Adonan semen yang telah kami siapkan terlebih dahulu dicampur dengan lem perekat khusus agar keramik dapat merekat dengan sempurna dan memiliki daya tahan yang kuat dalam jangka panjang. Begitu pula pada saat proses pengenatan. Adonan nut yang digunakan juga kami campurkan dengan lem perekat sehingga nut dapat menempel dengan maksimal, lebih kuat, serta membantu melindungi kolam dari potensi rembesan air. Setelah proses tersebut selesai, seluruh permukaan kolam kami bersihkan secara menyeluruh sebelum dilakukan pengisian air bersih. Sementara itu, untuk area lantai pool deck, kami menggunakan material decking yang dipilih khusus agar lebih awet, tahan lama, dan mampu menghadapi perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Untuk bagian penutup gutter, kami menggunakan grill berbahan PVC yang kuat, rapi, dan mudah dalam perawatan. Pemilihan material ini bertujuan agar aliran air tetap optimal, sekaligus memberikan tampilan yang bersih dan modern di sekeliling kolam. Sementara itu, alasan kami menggunakan decking pada area pool deck bukan tanpa pertimbangan. Selain merupakan salah satu permintaan dari owner, decking juga dikenal memiliki ketahanan yang baik terhadap air, tidak mudah lapuk, serta lebih aman karena permukaannya tidak licin meskipun sering terkena air. Dan inilah tampilan akhir kolam renang minimalis di rumah dinas Bapak Menteri PKM yang berlokasi di Jalan Widya Chandra 1, Jakarta Selatan. Setelah kolam diisi air, tampilannya terlihat sederhana, namun tetap elegan dan mewah. Dengan perencanaan yang tepat dan pengerjaan yang detail, kolam renang ini berhasil diwujudkan dengan hasil maksimal tanpa harus menggunakan budget yang berlebihan. Kolam renang ini dilengkapi dengan 10 inlet yang terpasang mengelilingi kolam, 1 main drain, serta 1 vacuum untuk memudahkan perawatan. Untuk sistem sirkulasi, kolam ini menggunakan pompa dan filter berkekuatan 1 horsepower yang dirancang agar sirkulasi air tetap optimal. Dan sekarang, saatnya kita lakukan tes renang sebelum melanjutkan ke proyek Universal Pool Fiberglass berikutnya. Inilah sistem pemipaan kolam renang yang dilengkapi dengan chlorinator. Chlorinator ini berfungsi mengolah garam menjadi klorin secara otomatis sebagai pengganti penggunaan kaporit. Dengan sistem ini, kualitas air kolam lebih stabil, bersih, dan aman bagi pengguna. Dan sekarang, mari kita coba kolam renangnya. Sambil teman-teman melihat saya melakukan tes renang, kita lanjut masuk ke proyek Universal Pool Fiberglass berikutnya. Kali ini adalah pekerjaan penggantian pasir filter untuk kolam renang di beberapa studio renang yang tersebar di beberapa titik, baik di wilayah Jakarta maupun Tangerang. Penggantian pasir filter ini bertujuan untuk menjaga sistem filtrasi air agar tetap berjalan dengan optimal. Dengan pasir filter yang baru, kotoran dan partikel halus dapat tersaring dengan lebih baik, sehingga air kolam menjadi lebih jernih dan bersih. Selain itu, sistem filtrasi ini juga didukung dengan penggunaan peralatan ozonisasi. Teknologi ozon membantu menjaga kualitas air tetap terawat, mengurangi bakteri, serta membuat air kolam lebih higienis. Dengan sistem ini, para peserta les renang dapat berenang dengan lebih aman dan nyaman, serta terhindar dari resiko penyakit kulit. Instalasi yang benar, serta didukung oleh peralatan yang tepat, menjadi kunci utama agar kualitas air kolam renang tetap bersih dan sehat. Pada kolam renang umum yang digunakan secara intensif, penggantian pasir filter menjadi hal yang wajib dilakukan secara berkala. Hal ini dikarenakan volume pemakaian yang tinggi, sehingga beban kerja sistem filtrasi jauh lebih besar dibandingkan kolam renang pribadi. Selain itu, penggunaan chemical pada kolam renang umum juga memiliki perlakuan yang berbeda. Dosis dan jenis chemical harus disesuaikan dengan kebutuhan kolam, agar kualitas air tetap terjaga tanpa mengganggu kenyamanan dan kesehatan pengguna. Berbeda dengan kolam renang pribadi, yang umumnya memiliki intensitas pemakaian lebih rendah dan perawatan yang lebih sederhana. Pasir yang digunakan pada sistem filtrasi kolam renang ini bukan pasir biasa, melainkan pasir silika. Pasir silika memiliki fungsi khusus untuk menyaring kotoran dan partikel halus di dalam air kolam. Perlu diketahui juga bahwa pasir silika memiliki tingkat mesh yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki kegunaan tersendiri. Karena itu, pemilihan mesh pasir silika tidak boleh asal dan harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem filtrasi kolam.
Penggunaan pasir silika yang tepat akan membantu menghasilkan air kolam yang lebih jernih. Selain itu, perawatan air yang dilakukan secara rutin dan benar juga sangat berpengaruh dalam menjaga kejernihan air kolam agar tetap stabil dan terawat. Tapi perlu diingat, air kolam renang yang sudah jernih sebaiknya tidak ditambahkan dengan air tanah yang kualitasnya kurang baik. Yang dimaksud kurang baik di sini adalah air tanah yang masih keruh, mengandung zat besi tinggi, atau belum melalui proses pengendapan. Jika air seperti ini dicampurkan, dampaknya dapat mengubah kualitas air kolam yang sudah bening menjadi keruh kembali. Selanjutnya, kita lanjut ke proyek Universal Pool Fiberglass berikutnya, yang berlokasi di Saint Nicholas School, Pantai Indah Kapuk. Pada proyek ini, Universal Pool Fiberglass kembali mendapatkan repeat order dari Saint Nicholas School yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, meskipun telah terjadi pergantian manajemen. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami, karena kolam renang yang kami bangun pada tahun 2006 kembali dipercaya untuk kami renovasi di tahun 2025. Dalam proses renovasi ini, kami melakukan peningkatan pada desain dan fungsi kolam renang. Panjang dan lebar kolam ditambah, sistem sirkulasi diubah menjadi lebih optimal, serta dilakukan penambahan berbagai perangkat pendukung. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih, jernih, dan sehat, sesuai dengan standar kolam renang yang digunakan untuk aktivitas les renang. Dengan pengalaman kami di berbagai proyek studio renang, sistem yang diterapkan di sini kami sesuaikan agar memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal bagi para siswa dan siswi. Pada kondisi awal, kolam renang di lokasi ini menggunakan sistem semi-overflow. Namun, seiring dengan adanya penambahan panjang dan lebar kolam, serta penyesuaian terhadap kondisi existing di lapangan, maka sistem sirkulasinya kami ubah menjadi sistem skimmer box. Perubahan sistem ini dilakukan untuk memaksimalkan luasan kolam renang, sekaligus meningkatkan efektivitas sirkulasi air agar tetap optimal untuk aktivitas les renang. Di sela-sela proses pengerjaan renovasi di Saint Nicholas School ini, Universal Pool Fiberglass juga mendapatkan permintaan untuk melanjutkan proyek pekerjaan kolam renang fiberglass di kawasan Kayu Putih Utara, Pulau Mas, Jakarta Timur. Proyek ini dikejar waktu karena direncanakan akan segera dibuka untuk umum pada bulan Juli, sehingga seluruh tahapan pekerjaan harus diselesaikan dengan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pengerjaan. Progres pekerjaan di Saint Nicholas School tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Sementara itu, kami juga melanjutkan pekerjaan kolam renang fiberglass yang sempat kami tinggalkan sebelumnya, karena pada saat itu berbenturan dengan pekerjaan sipil yang belum selesai. Kami sengaja menunda tahap finishing, karena jika finishing dilakukan terlalu awal, hasilnya berpotensi kotor kembali akibat aktivitas pekerjaan sipil. Selain mempengaruhi kualitas hasil akhir, hal tersebut juga akan memakan waktu tambahan dan biaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, kami menunggu hingga pekerjaan sipil benar-benar selesai, barulah kami masuk kembali untuk menyelesaikan tahap finishing kolam renang. Setelah finishing selesai, kami melanjutkan dengan pemasangan mesin dan filter kolam renang. Kolam renang ini juga dirancang khusus dengan sistem water heater, sehingga suhu air dapat dijaga tetap hangat dan nyaman digunakan. Selanjutnya, kolam kami isi dengan air bersih dan dilakukan tes commissioning, baik pada mesin maupun kualitas air, sebagai persiapan menjelang grand opening AYO Academy. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Grand opening resmi dimulai sebagai tanda bahwa AYO Academy telah dibuka untuk umum. Tempat ini kini siap menyambut para orang tua yang ingin anak-anaknya belajar renang, berolahraga, serta mengembangkan kemampuan fisik sejak dini dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Setelah rangkaian grand opening tersebut, kita kembali melihat progres pekerjaan di Saint Nicholas School. Pekerjaan renovasi kolam renang di lokasi ini telah memasuki tahapan penting. Proses pembesian dan bekisting telah selesai dikerjakan dan dipersiapkan dengan rapi. Seluruh struktur sudah siap untuk memasuki tahap pengecoran sebagai bagian dari penguatan dan peningkatan kualitas kolam renang yang sedang kami renovasi. Tahapan ini menjadi salah satu proses krusial untuk memastikan struktur kolam renang kokoh, aman, dan tahan lama sesuai standar pengerjaan yang telah ditetapkan standar ilmu teknik sipil. Pada tahap pengecoran ini,
Mutu beton yang kami gunakan adalah beton dengan kualitas K250. Pemilihan mutu beton ini disesuaikan dengan kebutuhan struktur kolam renang agar tetap kuat, aman, dan tahan lama. Sebelum proses pengecoran dilakukan, kami juga telah memastikan bahwa seluruh pekerjaan instalasi plumbing sudah terpasang dengan baik dan siap untuk ditutup oleh beton cor. Setelah proses pengecoran selesai, tahapan selanjutnya adalah menunggu beton mengering dan mencapai kekuatan maksimal. Dalam proses ini, beton tidak dibiarkan begitu saja. Beton perlu disiram secara rutin atau yang biasa disebut dengan proses curing. Tujuan curing adalah agar proses pengeringan beton berlangsung secara sempurna, mencegah retak rambut, serta meningkatkan kekuatan beton itu sendiri. Setelah beton benar-benar kering dan kuat, barulah bekisting dibongkar secara bertahap. Tahap berikutnya adalah aplikasi waterproofing untuk memastikan struktur kolam benar-benar kedap air. Setelah waterproofing selesai, dilakukan tes kebocoran untuk memastikan tidak ada rembesan atau kebocoran. Jika seluruh tahapan tersebut sudah dinyatakan aman, maka kolam renang siap masuk ke tahap pemasangan keramik sebagai finishing akhir. Di awal tadi, kami sudah sedikit menjelaskan bahwa kolam renang di St. Nicholas School yang sebelumnya menggunakan sistem semi-overflow, kini kami ubah menjadi sistem skim and box. Perubahan sistem ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan desain kolam yang baru, sekaligus memaksimalkan luasan kolam renang agar lebih efektif digunakan untuk aktivitas belajar renang. Untuk tahap finishing, keramik yang kami gunakan adalah keramik tipe mozaik khusus kolam renang. Menariknya, motif keramik yang digunakan di sini sama dengan motif keramik yang digunakan pada kolam renang di rumah dinas Bapak Menteri PKM. Pemilihan keramik ini tentu bukan tanpa alasan. Kebetulan, pilihan keramik dari owner di St. Nicholas School memang sama, karena dinilai memiliki kualitas yang baik, aman, serta memberikan tampilan kolam yang rapi, minimalis, dan elegan. Dengan keseragaman motif dan kualitas material yang digunakan, kolam renang ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, serta tampilan yang profesional untuk menunjang aktivitas belajar renang para siswa dan siswi St. Nicholas School sendiri. Setelah seluruh keramik terpasang dengan rapi dan seluruh infrastruktur pendukung selesai dikerjakan, tahapan selanjutnya adalah pengisian air kolam renang. Setelah kolam terisi, kami melakukan tes commissioning untuk memastikan seluruh sistem bekerja dengan baik dan sesuai fungsinya. Pengujian ini meliputi pengecekan pompa dan filter, sistem pemanas air, serta perangkat ultraviolet dan ozonisasi. Sistem ultraviolet dan ozonisasi berfungsi untuk membantu membunuh bakteri dan kuman di dalam air kolam. Selain itu, teknologi ini juga membantu meminimalisir penggunaan chemical, menjaga kualitas air tetap stabil, serta menghindari pertumbuhan lumut pada permukaan keramik kolam. Sebagai penunjang aktivitas para siswa dan siswi, fasilitas toilet dan ruang ganti juga telah disiapkan, agar pengguna dapat berganti pakaian dengan nyaman dan aman. Selanjutnya, kita beralih ke proyek Universal Pool Fiberglass berikutnya, yaitu pekerjaan permajaan playground di apartemen Season City, Jakarta Barat. Dari proyek di St. Nicholas School yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, kini kita bergeser sedikit ke tengah kota Jakarta, tepatnya ke apartemen Season City, Jakarta Barat. Di lokasi ini, Universal Pool Fiberglass dipercaya untuk melakukan pekerjaan permajaan playground yang telah digunakan dalam jangka waktu lama. Seiring waktu, kondisi wahana permainan tersebut mulai terlihat usang dan tidak lagi aman bagi para pengguna. Padahal, playground ini merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting bagi para penghuni apartemen Season City, khususnya bagi anak-anak. Oleh karena itu, permajaan dilakukan agar fasilitas ini kembali aman, nyaman, dan layak digunakan. Proses pekerjaan dimulai dengan membongkar satu persatu wahana permainan yang ada. Seluruh komponen kemudian kami kumpulkan dan dibawa ke workshop Universal Pool Fiberglass untuk dilakukan proses renovasi. Di workshop, wahana permainan playground diremajakan melalui proses repainting secara menyeluruh sehingga tampilannya kembali segar, lebih aman, dan siap digunakan kembali oleh para penghuni. Perlu kami jelaskan bahwa komponen yang kami bawa ke workshop untuk dilakukan perbaikan dan permajaan adalah seluruh wahana permainan saja. Di workshop,
Wahana tersebut kami perbaiki secara menyeluruh, mulai dari perbaikan struktur hingga proses repainting, sehingga tampilannya kembali seperti baru. Perlu diketahui juga, tidak semua material playground dapat dilakukan perbaikan dengan cara repainting. Produk yang dapat diperbaiki dan dicat ulang adalah wahana berbahan fiberglass. Sementara itu, untuk produk berbahan PVC, warna tidak dapat diganti seperti kondisi baru, sehingga umumnya hanya bisa dilakukan penggantian unit jika kondisinya sudah tidak layak. Setelah seluruh wahana berbahan fiberglass selesai diremajakan dan kondisinya dinyatakan silap, seluruh komponen kami bawa kembali ke lokasi untuk proses pemasangan. Selain itu, kami juga melakukan perbaikan pada bagian menara playground, mulai dari pekerjaan pengelasan hingga penyesuaian dan perubahan posisi menara ke titik yang telah ditetapkan, agar lebih aman dan sesuai dengan tata letak area playground. Setelah seluruh wahana permainan kembali dari workshop, tahapan selanjutnya adalah melakukan setting dan pemasangan wahana pada menara playground. Proses ini dilakukan untuk memastikan tata letak setiap permainan sesuai dengan desain yang telah direncanakan, serta nyaman dan aman saat digunakan. Menara playground juga kami perkuat kembali melalui pekerjaan pengelasan pada titik-titik struktur yang diperlukan. Setelah struktur dinyatakan kuat dan aman, menara playground kemudian dicat ulang secara menyeluruh. Pengecatan ulang ini bertujuan untuk mengubah tampilan dan suasana playground agar terlihat lebih segar, menarik, dan modern. Selain tampilan, aspek keamanan menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kami. Kami memastikan kekuatan setiap sambungan, baut, dan konstruksi pada seluruh wahana permainan yang dipasang ulang. Seluruh permainan diperiksa kembali secara detail agar aman digunakan oleh anak-anak maupun penghuni apartemen Season City. Perlu teman-teman ketahui, hasil dari proses repainting tentu tidak akan sama licinnya seperti produk baru yang langsung keluar dari cetakan. Namun demikian, proses repainting tetap memberikan hasil yang rapi, kuat, dan layak digunakan, terutama untuk peremajaan wahana permainan. Cat yang kami gunakan untuk proses repainting ini juga bukan cat sembarangan. Kami menggunakan cat epox atau cat epoksi yang dikenal memiliki daya rekat tinggi, lebih tahan terhadap cuaca, serta lebih awet untuk penggunaan jangka panjang. Penggunaan cat ini bertujuan agar warna lebih tahan lama dan permukaan wahana tetap aman saat digunakan. Seperti yang dapat teman-teman lihat, perubahan warna pada wahana permainan maupun menara playground memberikan tampilan yang jauh lebih segar. Selain meningkatkan estetika, peremajaan ini juga menghadirkan suasana baru yang lebih menarik, sehingga playground kembali nyaman dan menyenangkan untuk digunakan. Inilah salah satu kelebihan utama dari material fiberglass. Jika terjadi keretakan atau bahkan patah, produk fiberglass masih bisa diperbaiki dan dicat ulang sehingga dapat digunakan kembali dengan aman dan tampilannya pun bisa kembali rapi. Hal ini tentu berbeda dengan produk berbahan PVC. Meskipun harganya relatif lebih murah, material PVC tidak dapat diperbaiki jika sudah rusak. Apabila terjadi kerusakan, solusinya hanya satu, yaitu mengganti dengan produk yang baru. Karena itulah, pemilihan material menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk fasilitas umum yang digunakan dalam jangka panjang. Fiberglass menawarkan daya tahan, kemudahan perawatan, serta nilai ekonomis yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan dari Jakarta Barat, kita langsung melompat cukup jauh ke Jonggol, Jawa Barat. Di lokasi ini, Universal Pool Fiberglass melanjutkan proyek berikutnya, yaitu pekerjaan pembuatan Bobby Boss, maksudnya pembuatan kolam renang fiberglass. Mari kita lanjutkan perjalanannya. Kalau di Jonggol ada penemuan Bobby Boss sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak, di Jonggol ini juga kami melakukan pekerjaan pembuatan kolam renang fiberglass. Proyek ini kami kerjakan untuk Bapak Roy sebagai salah satu rangkaian perjalanan proyek Universal Pool Fiberglass. Di lokasi ini, suasana kerja bisa dibilang cukup menantang. Para pekerja dan pelaksana kami benar-benar digembleng layaknya berada di kawah Chandra di muka. Mulai dari kondisi lapangan, cuaca, hingga tuntutan kualitas pekerjaan, semuanya menguji ketahanan fisik dan mental tim. Kalau tidak kuat, biasanya akan mundur dengan sendirinya.
Namun justru di tempat seperti inilah, mental dan kualitas tim benar-benar terbentuk. Setiap tantangan kami jadikan proses pembelajaran agar hasil pekerjaan tetap maksimal dan sesuai standar Universal Pool Fiberglass. Kolam renang fiberglass ini dibuat dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 3 meter, dan kedalaman rata-rata 1,4 meter. Desain kolam menggunakan sistem skimmer box yang dirancang agar sirkulasi air tetap optimal dan perawatan kolam menjadi lebih mudah. Sebagai tambahan, kolam renang ini juga dilengkapi dengan fitur waterfall yang ditempatkan di salah satu sisi kolam. Keberadaan waterfall ini tidak hanya menambah estetika, tetapi juga membantu sirkulasi air sekaligus memberikan suasana yang lebih rileks. Menariknya lagi, pada salah satu sisi kolam dibuat area yang melebar dan dilengkapi dengan kursi berbahan fiberglass. Area ini dirancang sebagai tempat santai, sehingga pengguna bisa duduk beristirahat atau bahkan menikmati makanan dan minuman ringan di tepi kolam. Dengan desain seperti ini, kolam renang tidak hanya berfungsi sebagai sarana berenang, tetapi juga sebagai area bersantai yang nyaman dan fungsional. Kolam renang fiberglass merupakan salah satu alternatif selain kolam renang beton atau konvensional. Namun, perlu kami luruskan, alternatif di sini bukan berarti kolam renang fiberglass itu murah atau murahan. Justru sebaliknya, kolam renang fiberglass dibuat dari material dengan kualitas tinggi dan biaya bahan baku yang tidak sedikit. Dalam proses pembuatannya, dibutuhkan resin dalam jumlah besar yang bisa mencapai beberapa drum untuk satu unit kolam. Selain itu, digunakan juga material lain seperti matte fiberglass, woven roughing, serta pigmen warna khusus agar hasil akhirnya rapi, kuat, dan tahan lama. Semua bahan tersebut memiliki harga yang relatif mahal dan harus diproses dengan teknik yang tepat. Di luar biaya material, pembuatan kolam renang fiberglass juga melibatkan tenaga kerja yang berpengalaman. Proses laminasi, finishing, hingga quality control membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Karena itu, kolam renang fiberglass bukanlah produk sembarangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang dengan kualitas dan keawetan yang terjamin. Untuk proyek kolam renang fiberglass di Jonggol ini memang belum sepenuhnya selesai. Masih dibutuhkan beberapa tahap penyempurnaan dan perkuatan tambahan yang rencananya akan kami lanjutkan di tahun 2026 ini. Hal ini kami lakukan agar hasil akhirnya benar-benar maksimal, aman, dan sesuai dengan standar kualitas Universal Pool Fiberglass. Dari Jonggol, perjalanan proyek kami lanjutkan naik ke arah puncak, melewati Cianjur, dan menuju ke Bandung. Tepatnya di wilayah Soreang, disinilah workshop Universal Pool Fiberglass berada. Di workshop ini, kami mengerjakan pesanan perosotan anak TK dengan jumlah cukup besar, yaitu sebanyak 53 unit. Orderan perosotan ini datang dari Mas Gary, serta Bapak Laihin yang berasal dari Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Seluruh perosotan diproduksi di workshop kami dengan proses yang terkontrol, mulai dari pembuatan, finishing, hingga quality control, yang telah dikirim dengan aman ke lokasi tujuan menggunakan jasa ekspedisi kapal laut ke Anambas. Kebetulan, pada periode yang sama, pekerjaan pembuatan perosotan anak TK ini juga berjalan berbarengan dengan pembuatan perosotan tipe family. Perosotan family ini merupakan pesanan dari Mas Ahmad Ansori untuk Janjia Coffee yang berlokasi di Serang, Banten. Perosotan ini dirancang sebagai bagian dari sarana dan prasarana penunjang konsep tempat kopi yang ramah keluarga. Dengan adanya fasilitas permainan, pengunjung yang datang bersama anak-anak tetap dapat menikmati suasana dengan nyaman. Sementara anak-anak memiliki ruang bermain yang aman dan menyenangkan. Dalam proses pembuatannya, perosotan family ini kami rancang dengan memperhatikan aspek keamanan, kekuatan struktur, serta kenyamanan pengguna dari berbagai usia. Mulai dari desain, proses laminasi fiberglass, hingga finishing, seluruh tahapan kami kerjakan di workshop Universal Pool Fiberglass agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan konsep lokasi. Dengan adanya fasilitas permainan ini, diharapkan Janjia Coffee dapat menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung, sekaligus menambah nilai lebih sebagai tempat nongkrong yang ramah keluarga. Di Janjia Coffee ini,
kami juga sekaligus melakukan pertemuan dengan calon customer, yaitu Bapak Imanuddin dari Lebak, Banten. Pertemuan ini membahas rencana pembuatan prosotan tipe Family Slide untuk kolam renang yang telah berjalan di lokasi beliau. Prosotan yang direncanakan memiliki panjang kurang lebih 14 meter. Prosotan ini akan difungsikan sebagai sarana pendukung kolam renang untuk menambah daya tarik sekaligus meningkatkan pengalaman pengunjung. Dalam pembahasan tersebut, kami mendiskusikan konsep desain, penyesuaian ukuran dengan kondisi kolam, serta aspek keamanan dan kenyamanan pengguna. Setiap prosotan Family Slide kami rancang sesuai kebutuhan lokasi, agar dapat terintegrasi dengan baik dan tetap aman digunakan. Dengan adanya penambahan wahana ini, diharapkan kolam renang tersebut dapat memiliki nilai tambah, baik dari sisi fungsi maupun daya tarik bagi pengunjung. Produksi Family Slide pesanan dari Bapak Imanuddin ini pada tahap awal memang kami kerjakan di workshop Soreang. Namun demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan kondusif, kami memutuskan untuk memindahkan proses produksi ke base camp atau workshop baru kami. Workshop baru Universal Pool Fiberglass ini berlokasi di Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Padakembang, Jawa Barat. Pemindahan base camp ini bukan tanpa alasan. Di lokasi baru ini, kami menyiapkan area kerja yang lebih luas, lebih tertata, serta mendukung proses produksi prosotan fiberglass secara lebih optimal. Kedepannya, Basecamp Tasikmalaya ini akan menjadi pusat produksi prosotan Universal Pool Fiberglass. Kami menargetkan setiap prosotan yang dihasilkan dari workshop ini memiliki mutu dan kualitas terbaik, baik dari segi kekuatan, kerapihan, maupun finishing. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan bagi seluruh customer Universal Pool Fiberglass. Dengan tempat kerja yang lebih nyaman dan mendukung proses produksi, kami memiliki tujuan yang jelas. Kami ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari cara kami bekerja dan berkarya. Melalui lingkungan kerja yang baik, kami berkomitmen untuk menciptakan hasil karya yang berkualitas tinggi, rapi, kuat, dan dapat dibanggakan. Setiap prosotan dan kolam renang fiberglass yang kami produksi merupakan wujud dari tanggung jawab dan dedikasi kami terhadap kualitas. Selain itu, kami juga ingin memberikan dampak yang lebih luas. Keberadaan workshop ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengembangkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta tumbuh bersama masyarakat sekitar. Inilah langkah kami untuk terus maju, berkembang, dan memberikan kontribusi positif melalui karya terbaik Universal Pool Fiberglass. Di Basecamp baru ini, kami mulai mempersiapkan seluruh produk pesanan yang akan dikirim ke Lebak, Banten. Setiap tahapan produksi kami lakukan dengan teliti, mulai dari finishing, pengecekan kualitas, hingga persiapan pengiriman. Sebelum dikirim, seluruh komponen kami pastikan dalam kondisi siap pasang dan aman selama proses transportasi. Setibanya di lokasi, pekerjaan tidak berhenti sampai di situ. Kami akan melakukan pemasangan dan setting prosotan secara langsung, disesuaikan dengan kondisi lapangan, tata letak kolam, serta aspek keamanan pengguna. Dan inilah lokasi kolam renang di Lebak, Banten, yang nantinya akan dipasangi produk Family Slide. Seluruh perencanaan pemasangan telah kami siapkan agar prosotan dapat terpasang dengan optimal dan aman saat digunakan. Jadi, seperti inilah kondisi kolam renang Mutiara Haur Kuning yang berlokasi di Lebak, Banten. Dalam proses pemasangan dan setting prosotan, kami seringkali harus melakukan penyesuaian langsung dengan kondisi di lapangan. Setiap lokasi tentu memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari ukuran kolam, kontur area, hingga posisi struktur yang sudah ada sebelumnya. Pada proyek ini, menara prosotan bukan merupakan produksi dari kami, sehingga penempatannya harus benar-benar diperhitungkan dengan matang. Posisi menara harus tepat, baik dari segi ketinggian, sudut luncuran, maupun aspek keamanan pengguna. Karena itulah, proses pemasangan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Seluruh tahapan kami kerjakan dengan pengukuran ulang dan penyesuaian yang detail, agar prosotan Family Slide dapat terpasang dengan baik, aman digunakan, dan berfungsi sesuai dengan desain yang telah direncanakan.
Pada saat video ini tayang, proses pengiriman produk ke Lebak, Banten, serta pemasangan family slide kembali kami lanjutkan. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kekurangan produk yang perlu disempurnakan. Selain itu, owner juga menginginkan hasil akhir yang tidak terlalu ekstrim, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ulang agar tetap aman dan nyaman digunakan oleh semua kalangan. Kami selalu mengutamakan komunikasi terbuka dengan owner. Setiap masukan dan permintaan kami jadikan bahan evaluasi agar hasil akhir benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Bagi calon-calon customer, kami ingin menyampaikan, jangan ragu dan jangan takut. Kami berniaga apa adanya, bekerja secara jujur, dan bertanggung jawab atas setiap proyek yang kami kerjakan. Untuk menghindari penipuan, silahkan lihat jejak rekam proyek-proyek kami yang sudah kami dokumentasikan. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar, dan subscribe channel Universal Pool Fiberglass. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, serta limpahan rezeki untuk kita semua. Harapan kami di tahun 2026 tidak banyak. Semoga bisnis ini terus tumbuh, berkembang, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang.